Halo, Perkenalkan, kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai struktur kota dan segregasi sosial ekonomi di perkotaan. Struktur kota merupakan gambaran dari distribusi tata guna lahan dan sistem jaringan. Penjabaran struktur kota membentuk pola yang memberikan informasi mengenai kesesuaian lahan, kependudukan, penggunaan lahan, sistem jaringan, dan masih banyak lagi di mana unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Struktur kota menggambarkan sebaran aktivitas penduduk dan mencerminkan ciri khas kehidupan penduduk kota. Selain itu, struktur kota juga menghasilkan perbedaan fungsi serta keterkaitan antar bagian-bagian kota. Dalam kasus perkotaan, kini terdapat istilah yang disebut dengan urban sprawl, yaitu munculnya perumahan dengan kepadatan rendah dan fasilitas komersial lain di atas lahan yang belum berkembang. Urban sprawl merupakan dampak dari terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari wilayah desa ke kota. Daerah pinggiran kota saat ini semakin sesak karena wilayah kota utama yang sudah overpopulasi, sehingga kota akan berusaha mendesak wilayah batas terluar dan munculnya fenomena urban sprawl. Adanya perkembangan kota yang semakin menjalar ke wilayah luar yang belum berkembang penuh akan mengakibatkan munculnya dua hal yang berlawanan saling bertemu. Contohnya seperti modern dan tradisional, kemewahan dan kemiskinan, kemajuan dan keterbelakangan, serta simbol global dan simbol lokal. Hal-hal tersebut nantinya akan memunculkan fenomena-fenomena seperti gated community, keterpinggiran atau marginalisasi sosial, serta dehumanisasi kota. Munculnya fenomena-fenomena tersebut juga didorong dengan adanya kekuatan, seperti kekuatan sosial budaya, ekonomi, lingkungan, proses politik, serta teknologi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara planned city atau kota yang terencanakan dan unplanned city atau kota yang tidak direncanakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu planned city dan unplanned city. Planned city merupakan kota yang dibuat sangat mirip berdasarkan rancangan tata kota yang dibuat oleh developer atau pemerintah. Kota ini dirancang secara rasional dengan gambaran tertentu tentang masa depan dari kota ini. Para developer merancang kota ini dengan memikirkan keseimbangan secara sempurna antara infrastruktur, pemukiman, layanan umum, dan identitas sosial ekonomi dan budaya. Untuk unplanned city, sedikit berbeda dengan planned city, yang dimana pada kota ini, bangunan berdiri secara acak dan kurang ditata dengan rapih, sehingga berbagai macam fasilitas umum kemungkinan banyak tersebar secara acak di kota ini. Perbedaan yang paling terlihat antara keduanya adalah dari segi tata letak kota tersebut. Pada unplanned city, bangunan-bangunan yang ada terlihat tata letaknya kurang beraturan. Sedangkan pada planned city, tata letak dari perkotaannya sangat beraturan dan tertata dengan rapih. Dan juga pada planned city, biasanya fasilitas umumnya itu tersebar secara merata. Seperti contohnya sekolah dan rumah sakit yang biasanya dibangun berdekatan dengan daerah permukiman. Sedangkan pada unplanned city terkadang ada perumahan yang tidak berdekatan dengan sekolah sehingga para siswa harus jalan sedikit lebih jauh dari rumahnya untuk sampai ke sekolah. Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan mengenai model-model teori struktur ruang kota, yang dimana teori ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori konsentris, yang kedua adalah teori sektoral, dan yang ketiga adalah teori inti ganda. Untuk model teori yang pertama, yakni teori konsentris. Teori konsentris pertama kali dilakukan oleh Ernest Burgess pada tahun 1923 dalam penelitian kota Chicago. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya, yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, membentuk beberapa zona konsentris. Dan kekurangan dari zona konsentris ini adalah teori ini hanya berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kota Chicago pada tahun 1923,
struktur kota terbagi menjadi 6 zona, yakni yang pertama adalah zona pusat daerah kegiatan atau Central Business District. Pada zona pusat daerah kegiatan, terdapat toko-toko besar, bangunan kantor, bank, rumah makan, pusat bisnis, dan sebagainya. Yang kedua adalah zona peralihan atau transisi. Pada zona peralihan, daerah ini terikat dengan zona pusat daerah kegiatan, yang mana penggunaan lahannya bersifat campuran antara pusat usaha dan pemukiman. Yang ketiga adalah zona pemukiman kelas proletar. Pada zona pemukiman kelas proletar ini dihuni oleh pekerja kelas rendah dan memiliki ukuran rumah yang cenderung kecil. Yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah atau residential zone. Pada zona pemukiman kelas menengah umumnya dihuni oleh para pekerja kelas menengah yang memiliki keahlian dan pendidikan. Oleh sebab itu, kondisi rumahnya lebih baik dibandingkan dengan pemukiman kelas proletar. Yang kelima adalah zona pemukiman elit. Pada zona ini dihuni oleh orang-orang yang memiliki perekonomian baik, seperti pejabat dan pengusaha. Dan yang keenam adalah zona pengelajur atau commuter zone. Pada zona ini berada di daerah pinggiran yang mana warganya bekerja di kota dan harus menempuh jarak yang cukup jauh. Beranjak ke teori selanjutnya, yakni teori sektoral. Teori ini dicetuskan oleh Homer Hoyt dan dimuat dalam The Structure and Growth of Residential Neighborhood in American Cities pada tahun 1939. Model pengembangan kota ini ditemukan di Calgary, Kanada. Dalam teori sektoral, zona yang ada di struktur ruang kota terbagi menjadi 5 zona dengan pembagian zona sebagai berikut. Yang pertama adalah pusat kota atau Central Business District yang meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah daerah manufaktur yang mana terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Zona yang ketiga adalah pemukiman kelas rendah yang mana lokasinya berada di dekat pusat kota dan di dalamnya terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Zona yang keempat adalah pemukiman kelas menengah. Berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan di dalamnya terdapat kawasan madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Dan yang kelima adalah pemukiman kelas atas. Pada pemukiman kelas atas terdapat kawasan adiwisma yang mana merupakan tempat tinggal kaum atas. Dan untuk teori yang terakhir yaitu adalah teori inti ganda. Teori inti ganda dicetuskan oleh Harris dan Ullman dan diterbitkan menjadi jurnal yang berjudul The Nature of Cities pada tahun 1945. Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional. Adapun susunan ruang kota menurut teori inti ganda terbagi menjadi 9 zona. Yang pertama adalah pusat kota atau Central Business District. Kemudian yang pada zona kedua terdapat daerah grosir dan manufaktur yang digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Zona yang ketiga adalah pemukiman kelas rendah yang digunakan untuk kawasan murbawisma. Zona yang keempat adalah pemukiman kelas menengah yang digunakan untuk kawasan madyawisma. Yang kelima adalah pemukiman kelas tinggi yang mana digunakan untuk kawasan adiwisma. Dan yang keenam adalah daerah manufaktur berat yang biasa digunakan sebagai pusat industri berat.
Yang ketujuh adalah daerah luar CBD atau Central Business District yang biasa digunakan sebagai pusat niaga dan berada di pinggiran kota. Zona yang kedelapan adalah pemukiman suburban. Pada pemukiman suburban ini merupakan upah kota untuk kawasan Madya Wisma dan Adi Wisma. Dan yang terakhir adalah zona ke-9. Pada zona ke-9 ini terdapat daerah industri suburban yang merupakan upah kota untuk kawasan industri. Berdasarkan peta penggunaan lahan DKI Jakarta tahun 2009, bahwa DKI Jakarta ini memiliki bentuk dan struktur ruang sesuai dengan multiple nuclei teori. Hal ini didasarkan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama adanya pengelompokan kegiatan tertentu, yang kedua bagian tertentu pengelompokan untuk mengambil keuntungan dari kombinasi kegiatan tertentu, yang ketiga beberapa kegiatan bersifat detrimental atau berlawanan, yang keempat adanya transportasi dan nilai sosial yang berpengaruh terhadap peruntukan suatu lahan atau aktivitas. Berikut ini adalah peta penggunaan lahan DKI Jakarta. Dari peta tersebut dapat dilihat di kota Jakarta yang merupakan CBD atau Central Business District yang terdapat pada daerah Jakarta Selatan. Terus selanjutnya bentuk penggunaan lahan untuk industri dan pergudangan menunjukkan bentuk klaster yang menunjukkan pertumbuhan mengikuti jaringan jalan yang mengelompok. Karena aksesibilitas jaringan jalan yang baik akan menunjang kegiatan industri sekitar dan nilai lahan yang berada di wilayah bagian hinterland akan mempermudah investor untuk mengembangkan atau berinvestasi di kegiatan industri di DKI Jakarta. Untuk penggunaan lahan pada permukiman teratur menunjukkan bentuk klaster dengan dominan berada pada pusat kota. Terus untuk penggunaan lahan pada pemukiman tidak teratur itu menunjukkan pertumbuhan yang menyebar dengan pusat yang tidak signifikan dan tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta. Saya akan menjelaskan mengenai segregasi sosial dan ekonomi. Jadi, segregasi merupakan ekspresi dari kesenjangan, bisa dalam hal sosial, ekonomi, dan lainnya. Segregasi tersebut terjadi ke dalam suatu wilayah yang ditujukan dengan adanya pemisahan masyarakat pada daerah tertentu karena adanya yang pertama, kebijakan, kedua, perbedaan kondisi sosial ekonomi, ketiga, etnis, dan keempat, ras. Pada struktur kota, segregasi tersebut dapat dilihat dari model zona yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Seperti zona, yang pertama ada CBD, kedua permukiman teratur, ketiga permukiman tidak teratur, keempat industri, dan kelima pertanian. Dari model zona tersebut, kita dapat dengan jelas melihat adanya segregasi sosial ekonomi pada gambar. Contohnya adalah perbedaan pada permukiman teratur. Kita dapat melihat adanya jenis permukiman yang tertata rapih, bersih, dan aman yang tentunya memiliki kualitas hidup yang tinggi. Selain itu, zona area ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas publik serta yang memadai dan layak. Contohnya adalah sekolah-sekolah favorit yang cenderung terletak pada zona ini, dan kondisi lingkungan sekitar yang sehat dan tentunya akan meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan pada zona permukiman tidak teratur, dapat kita temui kondisi permukiman yang padat, kotor, dan tidak teratur. Pada zona ini dapat kita temui slum area atau daerah kumuh yang diakibatkan oleh kurangnya lahan. Fasilitas-fasilitas pada zona ini juga memiliki kekurangan, seperti transportasi publik yang tidak merata dan kondisi lingkungan seperti udara dan kualitas air yang tidak sebagus dan sebersih pada zona permukiman teratur. Jadi, tidak hanya lokasi tempat tinggalnya yang memperjelas adanya segregasi, namun kualitas hidup dan suara dalam bidang ekonomi dan politik pun dapat terlihat jelas mengenai adanya marginalisasi. Terakhir, saya akan menyimpulkan mengenai segregasi sosial dan ekonomi di Jakarta. Jakarta secara general merupakan unplanned city, di mana zona pemukiman itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang teratur dan juga masih ada yang kurang teratur. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Jakarta pun mulai tertata, dicirikan dengan adanya Central Business District di Sudirman, dan sekarang sedang berkembang ke daerah lebih selatan lagi, yaitu TB Simatupang, zona industrinya yang terdapat di Pulau Gadung.
Kemudian segregasi sosial ekonomi di Jakarta ini dapat terlihat jelas dari zona pemukiman yang teratur dan juga tidak teratur. Di mana yang teratur itu memiliki fasilitas seperti hiburan dan juga transportasi yang jauh lebih memadai, sehingga kualitas hidup masyarakatnya jauh lebih baik dibandingkan wilayah dengan zona pemukiman yang tidak teratur. Sekian dari saya, terima kasih.